Teropong Bintang Boscha masih berdiri tegak di tempatnya di kawasan Lembang, Bandung Utara, di Kabupaten Bandung Barat. Observatorium Boscha, sebutan nama peneropongan bintang tersebut, merupakan satu-satunya teropong bintang di Indonesia dan menjadi kebanggaan kita semua. Bahkan pada masanya di tahun 1923 hingga tahun 1926, teropong bintang atau Observatorium Boscha ini menjadi salah satu teropong bintang terbesar di dunia yang memiliki lensa berukuran diameter 60 cm. Hingga kini teropong bintang Boscha menjadi salah satu destinasi wisata di kawasan Bandung Barat, khususnya di daerah Lembang. Namun tersebar kabar konon katanya arwah Karl Albert Rudolf Boscha sering terlihat mendatangi observatorium dan bekas kediamannya di daerah Pangalengan, Jawa Barat. Bahkan katanya juga sering hadir penampakannya di kampus Institut Teknologi Bandung. Ingin tahu lebih jauh ceritanya? Mari kita ikuti cerita tentang Observatorium Boscha. Tapi sebelum itu, silakan klik tombol subscribe agar kita dapat mengikuti cerita-cerita lain yang tidak kalah menariknya dengan cerita ini. Sampai hari ini, Observatorium Boscha merupakan teropong bintang yang sangat dibanggakan keberadaannya di negeri ini. Teropong ini berada di kawasan Lembang, di Kabupaten Bandung Barat, di wilayah Bandung Utara. Sampai hari ini, fungsi Observatorium Boscha masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu fungsinya yang bisa kita rasakan adalah ketika saat penentuan hilal di setiap bulan Ramadan. Meskipun Boscha merupakan bangunan bersejarah dan mempunyai peranan penting bagi bangsa ini, tapi masih banyak yang belum mengetahui sejarah tentang Boscha dan bagaimana kaitannya dengan perjalanan bangsa ini. Semua itu diawali dari kedatangan seorang bangsa Jerman yang bernama Karl Albert Rudolf Boscha pada tahun 1887. Boscha adalah seorang pengusaha dan juga ilmuwan kelahiran Jerman pada tanggal 15 Mei 1865. Ia datang ke Hindia Belanda pada tahun 1887 untuk mengelola perkebunan teh Malabar di kawasan Pangalengan, Jawa Barat. Karena merasa nyaman dengan iklim dan lingkungannya, akhirnya Boscha memutuskan untuk menghabiskan masa tuanya hingga akhir hidupnya di Pangalengan pada tahun 1928. Ia membangun rumah yang cukup mewah dan fasilitas yang cukup lengkap, hingga pada akhir hayatnya pun dibangun sebuah makam untuk dirinya sendiri yang sampai saat ini masih terawat dengan baik, karena itu merupakan wasiatnya agar pada saat ia meninggal dimakamkan di Pangalengan. Boscha dilahirkan dari keluarga ilmuwan karena buyut dan kakeknya adalah ilmuwan yang terkenal di masanya. Kemudian ayahnya pun, Johannes Boscha, adalah seorang fisikawan yang sangat terkenal sehingga diakui oleh pemerintah dan mempunyai kekuatan di berbagai bidang, sehingga ia mampu mendorong anaknya Karl Albert Rudolf Boscha untuk menduduki posisi-posisi penting di Belanda. Pada awal abad 20, para ilmuwan yakin bintang-bintang di langit mempunyai ikatan dalam satu sistem yang disebut galaksi. Maka perlu dibangun sebuah teleskop besar yang berada di belahan bumi selatan. Karena pada saat itu sudah ada teleskop yang berada di kawasan belahan utara
yaitu di Eropa dan Amerika Utara. Johann Georg Erardus Hubertus Vogt. Ia melihat bahwa penelitian tidak akan optimal jika di belahan bumi selatan belum terdapat observatorium yang sama tingkatnya dengan observatorium yang berada di belahan bumi utara. Karena ia sangat berambisi untuk membangun observatorium lagi di belahan bumi selatan, ia mencoba mempengaruhi beberapa astronom yang berpengaruh di Belanda dan Hindia Belanda. Termasuk ia juga mempengaruhi beberapa pengusaha, yaitu Karl Albert Rudolf Boscha dan Rudolf Albert Kirchhoffen. Karena foto bersahabat baik dengan Boscha dan Kirchhoffen, akhirnya mereka bersepakat untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut. Lalu Boscha mengumpulkan beberapa pengusaha dan membentuk sebuah organisasi yang disebut NISV atau Nederlandse Indische Sterrenkundige Vereniging atau Perkumpulan Astronom Hindia Belanda untuk mengumpulkan biaya pembangunan observatorium. Hingga tahun 1928, NISV berhasil mengumpulkan sekitar 1 juta gulden untuk pembangunan sekaligus operasional harian dari observatorium tersebut. Tanah yang digunakan adalah tanah milik Ursula bersaudara yang merupakan pengusaha susu yang dikenal pada saat itu Baru Ajak. Akhirnya Baru Ajak menyerahkan kepemilikan lahan tersebut menjadi milik NISV. Boscha dan Vogt memberikan mandat kepada observatorium di Leiden untuk pembelian sekaligus konsultasi pembangunan teropong bintang yang besar ini. Secara khusus, mereka meminta bantuan kepada Eymar Hertzsprung untuk membantu pengadaan sekaligus menjadi konsultan dalam sistem pikul teleskop yang sangat besar itu. Boscha memanfaatkan situasi kondisi pada saat itu ketika Deutsche Mark atau Mark Jerman jatuh akibat Perang Dunia Pertama. Tujuan Boscha adalah bisa membeli teleskop yang berkualitas tapi dengan harga yang relatif murah. Akhirnya Boscha membayar sebuah teleskop yang sangat besar dengan diameter 60 cm lensa dan panjang fokus 10 meter. Pabrik yang memproduksi lensa dan teleskop tersebut adalah Carl Zeiss Jena yang berada di Jerman. Pembangunan konstruksi observatorium dimulai pada tahun 1923. Tapi pada tahun 1925, mereka sudah memfungsikan observatorium tersebut dengan peralatan yang ada. Butuh waktu 7 tahun untuk memproduksi lensa dan teleskop tersebut hingga sampai berada di Bandung. Kira-kira di awal tahun 1928, lensa teleskop tersebut sudah berada di kawasan Boscha Lembang. Situasi politik dan perang dunia mempengaruhi pasang surutnya observatorium Boscha. Pada 17 Oktober 1951, NISV menyerahkan seluruh wilayah observatorium Boscha kepada pemerintah Republik Indonesia. Setelah peresmian THS atau Technische Hochschule atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung menjadi ITB atau Institut Teknologi Bandung pada tahun 1959, akhirnya Observatorium Boscha berada di bawah Institut Teknologi Bandung dan menjadi bagian dari bidang studi astronomi di Institut Teknologi Bandung. Sungguh luar biasa hasanah yang kita miliki dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di bangsa ini yang merupakan warisan dari zaman kolonial. Hingga kini Observatorium Boscha masih tetap ramai dikunjungi orang. Meskipun belum tentu mereka itu ingin mempelajari astronomi,
karena dari sisi bangunan, dari sisi lingkungan, memang sangat menarik dan mempunyai nilai turistik atau nilai wisata yang sangat baik. Udara yang sejuk, kemudian penataan lingkungan yang nyaman, membuat orang-orang yang datang ke sana pun betah berada di lingkungan tersebut. Tapi juga beredar cerita-cerita yang menjadi penasaran orang untuk datang, seperti misalnya hadirnya sosok Bosa yang sering muncul di tempat peropongan bintang melalui penglihatan mata beberapa orang. Rupanya pada saat itu Bosa yang meninggal tahun 1928 hanya sebentar menikmati observatorium yang dibangunnya. Kemudian di kampus ITB pun ada cerita-cerita bahwa beliau hadir di sana mendatangi kampus ITB jurusan astronomi, karena beliau termasuk salah satu orang yang berjasa membangun THS atau Teknik School, termasuk membangun gedung Society Concordia atau yang dikenal dengan Gedung Merdeka yang menghasilkan Dasar Bandung. Ada juga cerita di perkebunan Malabar Pangalengan, menurut penjaga, sosok Bosa sering muncul di dalam rumah dengan sosok yang tinggi besar, berkumis tebal, datang memainkan piano yang ada di rumah tersebut. Kemudian ada juga semacam mitos dari masyarakat yang datang ke makam Bosa yang juga terletak di Pangalengan. Menurut Pak Ohim, salah seorang penjaga yang ada di sana, konon katanya jika orang mempunyai satu keinginan kemudian mendatangi makam Bosa, harus pulang langsung ke rumah. Katanya kalau tidak pulang langsung ke rumah, keinginan itu tidak akan terkabul. Ya, itu kembali lagi kepada kita masing-masing percaya atau tidak. Tapi yang jelas, gedung Observatorium Bosa ini adalah gedung yang sangat bernilai, sangat berharga, yang patut kita banggakan, karena gedung ini adalah salah satu gedung observatorium terbesar di dunia dengan lensa berdiameter terbesar di dunia. Untuk itu, kita perlu memahami mengapa gedung ini menjadi menarik dan didatangi banyak orang. Bukan hanya dari lingkungannya saja, bukan dari keindahan bangunannya saja atau keunikannya, tetapi makna yang terkandung di dalam sejarah dan fungsi gedung tersebut sehingga observatorium ini masih eksis hingga kini. Jangan pernah melupakan sejarah, karena melindungi masa lalu menyelamatkan masa depan. Saya Ruli Rahadian. Sampai bertemu di cerita yang menarik lainnya.